Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai penggunaan turunan fungsi trigonometri ya. Jadi pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas beberapa penggunaan turunan fungsi trigonometri. Di antaranya ada 5 ini ya yang kita bahas harusnya. Nah, karena pada bagian pertama kemarin kita sudah membahas sampai pada poin ketiga, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan turunan fungsi trigonometri pada poin keempat dan kelima, yaitu menentukan selang kecekungan fungsi trigonometri dan menentukan persamaan garis singgung serta garis normal dari suatu fungsi trigonometri. Langsung saja masuk ke fungsi yang keempat, menentukan selang kecekungan fungsi trigonometri. Dengan menggunakan turunan kedua suatu fungsi f(x), maka dapat ditentukan selang kecekungannya sebagai berikut. Nah, ini baru digarisbawahi ya. Jadi kalau menentukan kemonotonan fungsi kemarin kita menggunakan turunan pertama, kalau menentukan selang kecekungan fungsi trigonometri kita menggunakan turunan kedua. Nah, bagaimana aturannya? Aturannya seperti ini. Kalau turunan kedua dari fungsi tersebut nilainya lebih dari 0, maka dia dikatakan cekung ke atas. Cekung ke atas itu yang seperti apa? Yang gambarnya hadap ke atas. Seperti ini. Jadi cekungnya menghadap ke atas. Kemudian kalau f double aksennya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Berarti hadapnya ke bawah. Seperti ini. Dan yang terakhir ketentuannya, kalau f double aksen x-nya sama dengan 0, maka dia dikatakan tidak cekung ke atas maupun tidak cekung ke bawah. Langsung saja kita masuk contohnya. Kita akan menentukan selang kecekungan dari fungsi f(x) sama dengan 4 sin 2x ini untuk x lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Fungsinya ini saya ambilkan mirip dengan contoh pada pertemuan sebelumnya, sehingga nanti diharapkan kita bisa memadu-madankan grafik fungsi yang sudah kita sketsakan menurut aturan kemonotonan fungsi sama grafik fungsi yang kita akan sketsakan menurut aturan kecekungan ini nanti. Jadi langsung saja masuk ke penyelesaiannya seperti apa. Jadi kita punya tadi f(x)-nya adalah 4 sin 2x. Karena menentukan selang kecekungan kita harus menentukan f double aksennya, maka kita turunkan dulu fungsinya sebanyak 2 kali. F aksen x-nya kita punya 8 cos 2x. 8 cos 2x dari mana? 4. Kemudian dikali turunannya 2x. Turunannya 2x yang ini berarti 2. Terus kemudian dikali turunannya sin. Turunannya sin adalah cos 2x. Sehingga kita punya 8 cos 2x gitu ya. Kemudian setelah kita turunkan yang pertama, kita turunkan lagi sampai yang kedua. Hasilnya ketemu negatif 16 sin 2x. Dari mana? Jadi kita punya 8 dari ini dulu ya, f aksen x-nya kita punya 8 cos 2x. 8-nya kita tulis dulu, kemudian kita cari turunannya 2x. Turunannya 2x adalah 2, kemudian dikali turunannya cos. Turunannya cos adalah min sin. Kemudian di sini 2x. Jadi kita punya 8 dikali 2 dikali negatifnya ini. Berarti negatif 16 sin 2x. Itu adalah bentuk turunan keduanya. Setelah itu kita sama dengankan dengan 0. F double aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kita punya negatif 16 sin 2x sama dengan 0. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan negatif 16 sehingga kita punya sin 2x sama dengan 0. Setelah itu kita cari sin berapa yang nilainya tadi sama dengan 0. Terutama nilainya harus terletak di antara interval ini tadi ya. X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Oke, itu adalah interval yang disediakan. Kemudian kita pakai aturan yang ini. Karena fungsinya adalah fungsi sin, jadi kita pakai aturan yang ini. Jadi x-nya bisa kita cari pakai a plus k kali 360 derajat atau 180 derajat dikurangi a plus k kali 360 derajat.
Jadi kalau dalam kasus ini X-nya siapa, A-nya siapa? X-nya adalah yang ini 2X, kemudian A-nya adalah yang 0 derajat. Oke. Jadi kemungkinannya seperti ini, 2X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360, atau 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat plus K kali 360. Kemudian karena kita butuh nyari X-nya, sementara kita punya 2X di sini, jadi di sini kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2 sehingga kita ketemu X sama dengan 0 plus K kali 180. 360 dibagi 2, 180 ya. Kemudian yang sebelah kanan, ini masih kita operasikan 180 dikurangi 0, hasilnya masih 180. Kemudian kita lanjutkan, nah ini juga sama. Jadi yang di sini tadi juga dibagi 2. 2X dibagi 2X, 180 dibagi 2, 90, dan seterusnya. Kemudian untuk K sama dengan 0, kalau kita substitusikan ya ke sini, maka kita punya X-nya adalah 0. Kalau K sama dengan 0 kita substitusikan ke sini, maka kita punya X-nya sama dengan 90. Kita lanjutkan lagi, kalau K-nya sama dengan 1, maka kemungkinannya seperti ini. Nah, dari K yang kita peroleh, dari X yang kita peroleh ini, maka yang memasuki interval yang ditentukan tadi, yang memenuhi pada interval yang ditentukan tadi, intervalnya tadi ini ya. Yang mana? Yang memenuhi adalah 0, 180, kemudian 90, 270-nya nggak memenuhi. Oke. Jadi di sini dari f double aksen X sama dengan 0, kita punya 3 nilai X yang kita temukan yang memenuhi interval yang sudah ditentukan. Oke, lanjut. Jadi dari tadi 0, 90, kemudian 180 kita sketsakan grafiknya seperti ini. Kita bolongin ya. Jadi pada ketiga titik ini fungsinya tidak cekung ke atas maupun tidak cekung ke bawah. Kemudian kita ambil titik ujinya. Karena f double aksen X-nya tadi kita punya negatif 16 sin 2X, kita masukkan. Kita ambil titik-titik di antara interval 0 sampai 90, 90 sampai 180. Untuk interval yang pertama yang ini kita ngambil titik ujinya di sini adalah 45 derajat. Sehingga ketemu nilainya adalah negatif 16. Karena negatif 16 kurang dari 0, jadi di sini kita kasih tanda negatif gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk interval yang kedua 90 sampai 180 kita ambil koordinat titiknya 135. Ternyata nilainya lebih dari 0 atau positif. Kita kasih tanda positif di sini. Nah, dari sini tinggal kita matchingkan dengan aturannya tadi ya. Kalau f double aksen X-nya kurang dari 0, maka grafiknya cekung ke bawah. Kalau lebih dari 0, dia cekung ke atas. Sehingga kalau kita sketsakan seperti ini gambarnya. Negatif ini cekung ke bawah. Kemudian dari 90 sampai 180 dia cekung ke atas seperti ini. Nah, ini kalau kita padu padankan dengan grafik yang kita peroleh saat kita mensketsakan grafiknya melalui aturan selang kemonotonan fungsi yang tempo hari, kan kita peroleh seperti ini. Kalau dia titik balik maksimumnya dicapai ketika ini X-nya sama dengan 45. Kemudian titik balik minimumnya dicapai ketika X-nya sama dengan 135. Jadi kita bisa simpulkan di ruas yang sebelah kiri ini, di gambar yang sebelah kiri ini, kalau dia melengkung ke atas ini, nah di sini ini puncaknya dia dicapai ketika 45 gitu ya. Kemudian yang di sini ke bawah ini dicapai ketika X-nya sama dengan 135. Jadi seperti ini ya kalau kita sketsakan
secara garis kotornya. Jadi tengah-tengahnya ini merupakan titik balik minimum dan titik balik maksimumnya. Oke. Sehingga dari sini kita bisa menyatakan kalau fungsinya cekung ke bawah pada interval 0 sampai 90 dan dia cekung ke atas pada interval 90 sampai 180 derajat. Oke, semoga sampai sini bisa dimengerti. Kemudian kita lanjutkan ke ini, yang poin kelima ya, menentukan bersamaan garis singgung dan bersamaan garis normalnya. Seperti ini bagaimana caranya menentukan bersamaan garis singgung dan garis normal. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi Y, dia melalui titik X1, Y1. Maka bersamaan garisnya bisa dirumuskan pakai aturan ini. Menentukan bersamaan garis seperti biasa ya, kayak zaman SMP dulu. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, di mana M-nya adalah gradiennya yang bisa dicari dengan menurunkan fungsinya. Nah, kalau persamaan garis normal gimana? Karena garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung, maka kita bisa menentukan persamaan garisnya dengan mencari gradiennya dulu. Jadi gradiennya dua garis dia dikatakan tegak lurus kalau apa? Kalau M1 dikali M2-nya sama dengan negatif 1. Jadi nanti begitu kita bisa menentukan gradien bersamaan garis singgungnya, kita bisa nyari buat menentukan gradien dari persamaan garis normalnya. Terus kemudian kalau udah ketemu gradien persamaan garis normalnya, baru kita substitusikan lagi ke persamaan garisnya ini ya. Oke, langsung saja biar nggak bingung kita masuk ke contohnya. Kita akan menentukan bersamaan garis singgung dan garis normal dari fungsi Y sama dengan 3 sin kuadrat X yang punya titik absis X sama dengan pi per 4. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan bersamaan garis singgung adalah kita menentukan gradien garis singgungnya dulu. Gradien tadi dicari dengan menurunkan fungsinya sebanyak 1 kali. M sama dengan Y aksen. Y-nya kita punya ini ya, 3 sin kuadrat X. Kalau kita turunkan jadinya seperti apa? 3-nya turun dulu, kemudian 2 ini dari mana? 2 yang ini didapat dari pangkatnya yang ini ya. Kemudian sin X, karena awalnya pangkatnya 2, kemudian dikurangi 1 jadi tinggal sin X, kemudian dikali cos X. Cos X kenapa kok dikali cos X? Dikali turunannya si sin. Oke. Sehingga kita punya 6 sin X cos X. Nah, dari sini kita punya identitas sudut ganda kalau ada sin 2X nilainya sama dengan 2 sin X cos X. Nah, sementara kita punya di sini 6 sin X cos X. Berarti ini bisa kita jabarkan jadi 3 dikali 2 sin X cos X. Benar. Sehingga kita punya 3, yang ini kita ubah nilainya menjadi sin 2X. Jadi gradiennya adalah 3 sin 2X. Seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan tadi titik X-nya. X-nya di sini dia diketahui di titik absis X sama dengan pi per 4. Jadi X-nya tinggal kita ganti, kita substitusi menjadi X sama dengan pi per 4. Sehingga kita punya 3 sin pi per 2. Sin 2X, 2 dikali pi per 4. 2 dikali pi per 4 sama dengan 2 per 4 pi atau 1 per 2 pi, yaitu pi per 2. Kemudian tinggal kita cari nilainya sin pi per 2. Pi per 2 itu setara dengan 90 derajat ya. Sin 90 sama dengan 1, jadi 3 kali 1 ketemu kalau gradien garis singgungnya adalah 3. Oke. Semoga sampai sini bisa dimengerti. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan koordinat titik yang dilalui. Karena tadi kita tahu kalau dia melalui titik absis X sama dengan pi per 4, sementara Y-nya 3 sin kuadrat X, maka kita harus nyari nilainya si Y di titik X sama dengan pi per 4 itu. Tinggal kita masukkan 3 sin kuadrat pi per 4. Nah, sin pi per 4 itu kan nilainya setengah akar 2 ya.
setengah akar 2 dikuadratkan. Jadi akar 2 kalau dikuadratkan 2, 2 dikuadratkan 4. Hasilnya ketemu sama dengan 2/4. Sehingga 3 dikali 2/4 ketemu 6/4 ya. 3 dikali 2/4 sama dengan 6/4. Kemudian ini kita sederhanakan, dibagi 2 jadi 3/2 ketemunya. Oke. Jadi koordinat titik yang dilalui adalah pi/4, 3/2. Nah, di sini nanti bisa kita nyatakan kalau pi/4 adalah x1-nya, 3/2 adalah y1-nya. Kemudian setelah itu diapakan? Kita harus menentukan persamaan garis singgungnya lewat aturan ini tadi ya. Jadi x1-nya pi/4, y1-nya 3/2, kemudian m-nya tadi ketemu 3. Oke, tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, karena ini bentuknya pecahan, jadi biar nggak pecahan, ini kita kalikan. Di sini ada 2, ada 4, penyebutnya kita kalikan 4 aja, biar pecahannya hilang. Jadi kalau dikalikan 4 diperoleh nilainya seperti ini. 4y min 3 dikali 4/2, 12/2, 6, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, semoga sampai sini paham. Kemudian ini tinggal diputar-putar aja sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita akan menentukan garis normalnya. Menentukan garis normalnya, maka langkahnya kita harus menentukan gradien dari garis normalnya dulu. Karena garis normal tegak lurus dengan garis singgung, maka gradien mereka kalau dikalikan hasilnya -1. Sementara tadi kita tahu kalau gradiennya garis singgungnya adalah 3, maka 3 kali M2 sama dengan -1. Kemudian ketemu kalau gradien garis normalnya kita anggap sebagai M2 di sini, yaitu sama dengan -1/3. Sudah ketemu gradiennya, maka tinggal kita tentukan persamaan garis normalnya. Karena dia melalui titik absis pi/4 sama dengan garis singgungnya tadi, jadi pasti nilai y-nya juga sama ya. Jadi m-nya -1/3 dan titik yang dilaluinya juga sama tadi pi/4, 3/2. Maka tinggal kita substitusikan ke rumus fungsi persamaan fungsi ini. Y min 3/2 min 1/3 x min pi/4. Nah, ini karena penyebutnya ada 2, ada 3, ada 4. Jadi kita tinggal cari KPK-nya ya, 2, 3, 4. Berapa KPK-nya? 2, 3, 4. Oke, 12 ya. Jadi kedua ruas tinggal kita kalikan dengan 12. Ketemu 12y min 18 sama dengan min 4x plus pi. Terus tinggal kita putar-putar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa menyimpulkan persamaan garis singgungnya adalah ini dan persamaan garis normalnya adalah ini. Oke, semoga sampai sini bisa dimengerti. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.